Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan. Di pagi hari yang cerah ini, saya akan memberikan ceramah singkat tentang al-wahan atau penyakit umat Islam di akhir zaman. Al-wahan adalah cinta dunia dan takut akan kematian, membuat kalian seperti buih di lautan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kelak di masa yang akan datang, umat Islam akan berada dalam keadaan sedemikian buruknya, sehingga diumpamakan sebagai laksana makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsanya. Lengkapnya hadis tersebut sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud 3745. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita tarik dari hadis ini. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi bahwa akan tiba suatu masa di mana orang-orang beriman akan menjadi kumpulan manusia yang menjadi rebutan umat lainnya. Mereka akan mengalami keadaan yang sedemikian memprihatinkan, sehingga diumpamakan seperti suatu porsi makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsa. Artinya, pada masa itu kaum muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu mereka telah diliputi kehinaan. Kedua, pada masa itu muslimin tertipu dengan banyaknya jumlah mereka padahal tidak bermutu. Sahabat menyangka bahwa keadaan hina yang mereka alami disebabkan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkal dengan mengatakan bahwa jumlah muslimin pada waktu itu banyak, namun kualitasnya rendah. Hal ini juga dapat berarti bahwa pada masa itu umat Islam sedemikian peduli dengan kualitas namun lalai memperhatikan aspek kualitas. Yang penting punya banyak pendukung alias konstituen sambil kurang peduli apakah mereka berkualitas atau tidak. Sehingga kaum muslimin menggunakan tolak ukur mirip kaum kufar, di mana yang banyak pasti mengalahkan yang sedikit. Mereka menjadi gemar menggunakan prinsip the majority rules atau mayoritaslah yang berkuasa, yakni prinsip yang menjiwai falsafah demokrasi modern. Padahal Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa pasukan berjumlah sedikit dapat mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya lebih besar dengan izin Allah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Pada masa di mana muslimin terhina, maka kuantitas mereka yang besar tidak dapat menutupi kelemahan kualitas sedemikian rupa, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan mereka seperti buih mengapung. Coba perhatikan tabiat buih di tepi pantai. Sesuatu yang paling terlihat, paling indah dan berjumlah sangat banyak saat ombak sedang bergulung. Namun, buih pulalah yang paling pertama menghilang saat angin berhembus, lalu menghempaskannya ke udara. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa jika umat Islam dalam keadaan terhina,
maka salah satu indikator utamanya ialah rasa takut menghilang di dalam dada musuh menghadapi umat Islam. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai umat Islam senantiasa berwibawa sehingga disegani dan ditakuti musuh. Dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan apa sesungguhnya yang melatar belakangi umat Islam di masa itu sehingga menjadi terhina dan kehilangan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut penyakit umat Islam tersebut dengan istilah al-wahan, suatu istilah baru yang menyebabkan para sahabat pun bertanya-tanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan dengan uraian yang singkat namun sangat jelas. Penyakit al-wahan merupakan penyakit yang boleh dikatakan sangat dominan dewasa ini menjakiti umat manusia, termasuk umat Islam, karena kita sedang menjalani era paling kelam dalam sejarah Islam, di mana kaum kufar sedang mendapat giliran mengarahkan dan menguasai umat manusia sedunia. Maka konsep hidup kaum kufar itulah yang mewarnai kehidupan manusia pada umumnya, tanpa kecuali umat Islam. Mereka sangat peduli dengan kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kekuasaan di dunia ini. Mereka menyangka bahwa dunia merupakan kehidupan yang final, sehingga mereka mati-matian berjuang untuk meraih segala target keberhasilan duniawi, sambil lalai alias tidak peduli dengan keberhasilan di akhirat. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya mereka tidak pernah meyakini adanya kehidupan akhirat. Kelima, umat Islam yang lemah dan kehilangan giliran memimpin umat manusia akhirnya menjadi lemah pula dalam hal keyakinan serta sikap hidup. Mereka mulai ketularan penyakit kaum kufar, yakni mencintai dunia. Lalu mereka mulai melupakan bahwa kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kehidupan yang sejati. Lupa bahwa di dunia yang ada hanyalah fata morgana dan sementara. Demikian ceramah singkat pada pagi hari ini tentang penyakit al-wahan atau penyakit umat manusia di akhir zaman. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.